pemilih mereka ini. Nah, kalau dikaitkan dengan survei terakhir, ini sangat menarik bahwasanya 27, sekian persen itu kalau diadakan pemilu hari ini itu malah justru milih Pak Prabowo. 27% dari jumlah Gen Z dan milenial tadi. Nah, 27 sekian persennya itu berdasarkan hasil survei itu milih Pak Prabowo kalau hari ini diadakan sekitar Pilpres. 40 juta. Sekitar 40 jutaan. Sahabat Monitor Indonesia, apa kabar semua? Hari ini kita akan berbincang terkait dengan pemilihan Presiden 2024 menjelang Pilpres 2024. Kita akan berbincang dengan kader Partai Gerindra yang juga praktisi hukum. Apa kabar Bang Ali? Baik, Bang Hotman, sehat. Terima kasih hadir di studio Monitor Indonesia. Justru saya yang terima kasih Bang, udah diundang di sini. Ini suatu kebanggaan masalahnya. Gitu ya. Monitor Indonesia masalah yang undang kan gitu. Terima kasih Bang Ali. Sama-sama Bang. Iya. Kita berbincang dulu nih terkait dengan kans Pak Prabowo nih yang elektabilitasnya selalu tertinggi sebagai seorang ketua umum partai. Gimana Bang, sebagai kader Gerindra itu gimana Bang melihatnya Bang? Suara-suara dari masyarakat seperti apa kondisi terakhir Bang? Belakangan ini seperti Abang kan orang media, pasti monitor lah perkembangan media. Hasil survei itu memang saat ini Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, selalu berada di 3 besar, bahkan terkadang di nomor 1 hasil survei, salah satu calon presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi. Kalau untuk bicara 2024. Nah, kalau saya menyampaikan bahwa saat ini satu-satunya ketua umum partai, ketua umum partai Bang ya, yang memiliki elektabilitas tertinggi dari semua survei itu namanya Prabowo Subianto. Dan gitu. Karena bagi saya untuk 2024 besok, kalau saya melihat secara pribadi, justru capres terkuat itu namanya Prabowo Subianto. Kenapa? Selain elektabilitas yang tinggi, Pak Prabowo ini kan sebagai ketua umum Partai Gerindra. Partai Gerindra ini secara nasional di 2019 kemarin memiliki suara kurang lebih sekitar 12, sekian persen, 12,5 sekian persen. Nah, ini kan menjadi modal yang besar sebagai calon presiden. Nah, dengan modal ini tentu tinggal mencari pendamping lah ya kalau bahasa kita, sebagai mencari cawapres dengan berkoalisi 1 atau 2 partai sudah bisa mendaftar sebagai calon presiden. Gitu. Jadi hari ini fakta seperti itu Bang. Iya Bang Ali, itu suara dari kader Gerindra sendiri nih, walaupun sebenarnya Pak Prabowo menyatakan belum menyatakan akan maju sebagai capres 2024, atau di DPP Gerindra juga belum menyatakan gitu ya. Tapi suara-suara dari kader Gerindra sendiri gimana di bawah, di tingkat bawah Bang? Ya pasti kami itu semua satu komando. Satu komando ya. Bahwasanya kami tetap mengusung ketua umum Partai Gerindra yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk tahun 2024. Kenapa? Karena ini momentum terbaik Bang. Momentum terbaik? Ya, kayak saya bilang tadi. Artinya hari ini beliau di elektabilitas selalu tinggi. Dukungan-dukungan dari kader seluruh Indonesia juga terus menerus. Kan begitu kan? Jadi banyak faktor bahwasanya kami yakin di tahun 2024 insya Allah beliau menjadi presiden di Republik Indonesia ini gitu. Iya Bang, mungkin kriteria pemilih dulu mungkin Bang. Kriteria pemilih 2024 itu kan agak banyak ini milenial ya dan Gen Z ini. Sebelum bicara dukungan Bang ya, kita bicara BPS dulu, Badan Statistik. Badan Pusat Statistik itu dia merilis bahwa di tahun 2000, ini saya bacakan ya, tahun 2020 jumlah Gen Z itu mencapai kurang lebih 75 juta, sekian jiwa atau setara 27,94%.
Nah, selanjutnya itu ada disebut generasi milenial. Iya. Itu menurut rilis BPS tadi, Badan Pusat Statistik, sekitar 69 juta jiwa atau setara 25,87% Iya. dari seluruh penduduk Indonesia. Iya. Artinya kalau di total ini sekitar 53,81%. Artinya udah setengah pemilih mereka ini. Nah, kalau dikaitkan dengan survei terakhir, ini sangat menarik bahwasanya 27, sekian persen itu kalau diadakan pemilu hari ini tuh malah justru milih Pak Prabowo. 27% dari jumlah Gen Z dan milenial tadi. 27% dari Total apabila Gen Z dan milenial ditambahkan. Kan total mereka tuh sekitar 144 juta jiwa. 144 juta. Nah, artinya 53% kalau di persentase. Nah, 27 sekian persennya itu berdasarkan hasil survei itu milih Pak Prabowo kalau hari ini diadakan sekitar Pilpres. 40 juta. Sekitar 40 jutaan. Itu sudah akan memilih Pak Prabowo ya kalau Pilpres diadakan hari ini. Artinya ini kan sangat luar biasa. Kok bisa anak milenial, anak-anak Gen Z ini berpikir capres kami mesti Prabowo gitu loh di tahun 2024. Nah, ternyata setelah saya baca-baca, saya cari apa sih alasan mereka itu, ternyata bagi mereka itu yang pertama, mereka menganggap Prabowo ini mampu menyelesaikan problematika bangsa. Iya. Jadi banyak hal, ya kan, banyak hal menurut mereka bahwasanya mereka yakin Pak Prabowo sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya sangat memahami situasi geopolitik global atau internasional. Kalau menurut saya sih, kalau mereka mengaitkan seperti itu mungkin masuk akal. Kenapa? Satu, Pak Prabowo ini kan Menhan, Menteri Pertahanan. Tentu komunikasi, tentu kayak semacam urusan diplomasi, pasti kan ke luar negeri semua. Nah, ketika beliau di sana, tentu dalam pergaulan pertemanan, isu-isu strategik, isu-isu yang bersifat global internasional pasti dibahas. Nah, jadi menurut anak-anak muda ini, Pak Prabowo ini menguasai dan memahami terkait situasi-situasi ini. Baru selanjutnya, Pak Prabowo ini bagi mereka itu dianggap sebagai negarawan yang mementingkan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi. Terus yang menarik terakhir itu terkait problematika di bidang ekonomi. Ini bagi mereka Pak Prabowo ini dapat mengatasi hal ini. Kalau kita bicara ekonomi berarti keterkaitan dengan lapangan pekerjaan tentunya kan. Artinya kaum milenial ini, generasi Z ini itu kan khawatir khawatir, resah hari ini ke depan itu mereka tidak bisa survive. Sebagaimana Abang ketahui, 2 tahun ini kan kita kan mengalami pandemi COVID. Pandemi COVID ini melululantahkan semua negara, bukan cuma Indonesia. Ekonomi hancur, banyak PHK di mana-mana dan sebagainya, krisis pun banyak. Nah, 2 tahun ini mereka resah mungkin. Banyak yang baru lulus kuliah, bahkan banyak yang baru masuk kerja terus di PHK. Mungkin tiba-tiba di 2 tahun ini tidak ada kepastian terhadap kehidupan mereka ke depan. Karena kan tidak ada yang bisa prediksi, Bang. Pandemi ini, 2 tahun ini. Nah, jadi setelah saya baca alasan mereka itu ke depan itu, nah Pak Prabowo bisa menjadi solusi. Nah, jadi bagi mereka Pak Prabowo ini sanggup untuk mengatasi di bidang ekonomi ke depan, khususnya terkait lapangan pekerjaan. Perlulah kita seorang sosok pemimpin yang bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini gitu. Kalau dikaitkan dengan milenial dan Gen Z tadi, ini luar biasa, Bang. 40 juta, hampir artinya, 40 juta. Artinya kalau menjelang 18 bulan Pilpres 2024, seandainya lah nanti Pak Prabowo maju gitu di 2024, ini kemungkinan masih bisa meningkat enggak ini, Bang? Oh pasti, karena jumlah mereka itu hampir 144 juta kalau berdasarkan sensus dari BPS tersebut. Nah, artinya kalau milenial ini kan begini, atau Gen Z ini mereka kan berkawan, hidupnya berkelompok dan bersosial. Artinya ketika mereka ini kan kelompok-kelompok ketika memilih salah satu calon presiden itu berdasarkan rasional, cerdas,
Nah ini mereka ini kelompok-kelompok rasional dan cerdas. Iya. Artinya ketika mereka mempunyai suatu keputusan memilih calon yang mereka yakini tentu berdasarkan data dan fakta. Iya. Artinya mereka pasti browsing. Hari ini kan gampang bang, internet, buka Google, buka informasi, media online, apa gampang, terbuka hari ini. Nah, mereka ini kan kelompok-kelompok yang berkutat hidupnya di situasi itu. Iya. Nggak mungkin datang orang tua, nak kau pilih si Anu, ntar dulu, pasti begitu bang. Iya. Ku buka dulu nih. Oh, ternyata Pak Prabowo begini. Iya. Oh, ternyata prestasinya begini. Oh, kelebihan-kelebihannya begini. Nah, inilah kelompok-kelompok yang tadi saya bilang tadi rasional dan cerdas dalam memilih. Pasti ketika mereka yakin, mereka akan menyampaikan ke teman-temannya. Iya. Karena kelompok ini lebih mempercayai teman ketimbang orang-orang yang datang di luar itu. Pasti mereka ini karena berkomunitas gitu. Iya. Nah, kalau peluang itu pasti sangat besar. Iya. Bang Ali sebagai yang juga ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur juga ya Bang Ali ya? Ya, hari ini saya sebagai ketua di Jakarta Timur. Itu mungkin ada nggak seperti di Malaysia memang kan itu ada Mahathir Mohamad itu kan sampai 92 tahun masih bisa ya mencalonkan sebagai Perdana Menteri. Ya. Itu mencengangkan juga itu. Ini Pak Prabowo nanti di 2024 itu berapa sih umurnya? Apakah masih kuat beliau nanti untuk memimpin negara itu? Sekarang 70-an lebih ya, saya nggak tahu persis ya. Tapi yang pasti, kalau bicara pemimpin negara Bang, hari ini ada beberapa negara justru yang kayak Amerika, Joe Biden. Malaysia tadi disebutkan, terus ada di beberapa negara lain gitu. Artinya kalau kita bicara usia Bang, itu tidak bisa serta-merta kita kaitkan kalau udah tua, ya kan, apakah mampu, tidak. Kita bicara kalau justru orang itu kan berdasarkan kesehatan Bang. Kan gitu, untuk apa kita muda tapi nggak sehat. Lebih bagus yang tua tapi sehat. Tapi bijak dan bijaksana lagi. Nah, gitu, artinya kan indikator itu kan tidak harus selalu orang bilang udah tua mau ngapain lagi sih kan gitu kan. Nah, justru itu menurut saya hal-hal yang tidak tepat. Justru banyak di negara-negara yang maju itu, kayak Amerika itu negara maju loh. Mereka memutuskan Joe Biden yang umurnya Abang tahu sendiri. Iya, udah 76 tahun. Nah, artinya apa? Bukan apakah nggak banyak tokoh-tokoh muda di sana? Banyak. Kan gitu. Tapi kan mereka melihat sosok yang lain di luar usia tadi. Contoh misalnya pengalaman, kedewasaan dalam berpolitik, dan pemimpin itu kan harus bisa berada berdiri di semua golongan. Ini yang paling utama Bang. Ke depan seperti apa sih mungkin kalau di bawah itu udah ada belum instruksi dari DPP misalnya bahwa kita kan mendukung Pak Prabowo? Ya itu tadi saya bilang, kalau soal instruksi segala macam itu justru kami dari bawah berinisiatif sendiri. Inisiatif dari kader sendiri? Semua berinisiatif sendiri. Hampir seluruh Indonesia juga ya? Mungkin seperti itu informasinya mungkin? Iya. Jadi rata-rata itu kan hampir di beberapa wilayah kan udah banyak yang mendeklarasikan Pak Prabowo agar maju sebagai calon presiden. Itu murni inisiatif semua kader Bang. Itu langsung ya dari tingkat bawah ya? Iya, dari grassroots. Karena apa? Karena gini, isu-isu yang selama ini beredar di media sosial ya, yang mengatakan masyarakat sudah tidak dukung Prabowo, itu mana ada Bang? Saya ini sama senior saya ada Bang Habibur Rahman, dia anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur. Kita itu sering sekali bagi sembako ke masyarakat, seminggu itu bisa 3-4 kali. Itu nggak ada itu yang katanya isu-isu di medsos terkait Pak Prabowo negatif, itu nggak ada. Seberapa yakin nih Bang Ali Lubis Pak Prabowo nanti menang di Pilpres 2024? Kalau dibicara persentase 1-100, 100% Bang. Kalau saya melihat ya dari segala macam indikator-indikator lain yang menjadi kami semangat untuk mendukung Pak Prabowo ini adalah nanti di tahun 2024 kami melihat bahwasanya beliau ini dari sisi kedewasaan berpolitik, kematangan dan lain-lain ini udah pada di top level momentum itu tadi. Kan gitu. Ini yang sulit atau tidak mudah dimiliki oleh orang lain. Kedewasaan berpolitik,
bisa berdiri di semua golongan dan agama. Ini paling sulit, Bang. Iya. Ya. Oke, Bang Ali. Ya. Mungkin sebagai penutup, apa yang bisa mungkin Bang Ali sampaikan kepada anak-anak milenial dan Gen Z di seluruh Indonesia? Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman milenial dan Gen Z, bahwasanya ketika hari ini kalian sudah yakin menetapkan pilihan terhadap Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2024, itu pilihan sudah tepat. Sudah tepat ya? Sudah tepat, dengan indikator-indikator alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan insya Allah Pak Prabowo menjadi presiden di tahun 2024 gitu. Oke, terima kasih Bang Ali. Sama-sama Bang Hotman. Thank you, berat ini dulu nih. Ya, kita undang lagi di hari kesempatan yang lainnya Bang ya. Kalau Bang Hotman kayaknya saya mau nolak agak berat. Gitu. Oke Bang. Oke, baik sahabat Monitor Indonesia Podcast. Begitu dulu perbincangan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di MI Podcast berikutnya. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain.